Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya itu yang selalu kita ingat ya, Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu begitu nyata, tidak bisa disangka lagi. Masih berbicara sampai hari ini. Dan kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan dalam Tuhan. Kita semakin hari semakin mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, tindakan kita yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu kita dengan sadar menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Tujuan kita cuma satu, bertemu Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Jadi jangan lakukan hal-hal yang sia-sia di saat ini, sampai seterusnya, sampai kesudahannya kita bertemu dengan Tuhan. Karena tujuan kita cuma satu, bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Dan selama di muka bumi, Tuhan sendiri, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai talenta, di mana seorang tuan memberikan talenta kepada pelayan-pelayannya. Amin ya. Di mana di situ dimaksudkan untuk menggandakan talenta yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Itu juga yang harus kita lakukan. Karena untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan, itu suatu kemuliaan bagi kita. Kita bisa menggandakan talenta kita untuk menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Agar apa? Agar banyak orang yang diselamatkan. Anak-anak kita berada di lingkungan yang baik nantinya. Amin ya. Dan kiranya segala sesuatu yang kita lakukan, kita berusaha untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Karena sekali lagi kita ingatkan diri kita dan orang-orang sekitar kita. Bahkan sampai ke penghujung dunia. Bahwa tujuan hidup kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang lainnya. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Dan kita tahu bila Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus memenuhi muka bumi. Dan apabila Roh Kudus memenuhi muka bumi, memenuhi banyak orang, damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang melimpah-limpahlah yang diterima oleh manusia. Amin ya. Kita nyatakan, kita saksikan sampai ke penjuru dunia bahwa Tuhan kita itu nyata. Masih berbicara, salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar. Salah satunya dari Indonesia, pendeta almarhum Yesaya Pariaji, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef dari India. Senyata itu Tuhan kita, dan kita berdoa banyak orang juga bisa merasakan ini, merasakan bagaimana dilawat Roh Kudus, merasakan bagaimana Roh Kudus bersaksi mengenai diri mereka, bagaimana Roh Kudus, malaikat bahkan Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Itu kita berharap ya, berharap dan berdoa Roh Kudus itu masih bersaksi mengenai hal-hal yang akan datang kepada manusia. Dan apabila itu masih terjadi, berarti masih ada manusia-manusia yang mencintai Tuhan dengan tulus, sehingga Tuhan bisa merasakannya. Sehingga Roh Kudus dikaruniakan kepada banyak orang. Sehingga Roh Kudus bersaksi. Masih bersaksi. Karena apa? Karena ada orang-orang yang masih mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu dengan satu-satunya cara melakukan kehendak Tuhan. Amin ya, kiranya kita semakin dikuatkan. Kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling membantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya, sampai kesudahannya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasalnya yang ke ini ya, ke-7 ayat pertama sampai 16. Judul perikopnya tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Tetapi jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudariku tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Itu yang dikatakan Paulus. Paulus berkata adalah baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Karena saat itu Paulus tidak kawin. Nah, tetapi Paulus mengatakan lebih baik laki-laki kawin kalau dia hangus oleh hawa nafsu. Demikian juga istrinya. Di sini dikatakan apabila ada seorang istri yang beriman dan suaminya tidak beriman, dikatakan suaminya itu dikuduskan oleh istrinya. Ada juga suami yang beriman, istrinya tidak beriman, itu nanti suaminya yang menguduskan, sehingga anaknya disebut anak-anak kudus. Dan Paulus mengatakan apabila ada orang yang beriman atau tidak beriman mau bercerai, Paulus mengatakan boleh bercerai. Tetapi di sebelumnya dikatakan lelaki itu tidak boleh menceraikan istrinya, istrinya tidak boleh menceraikan suaminya.
Di sini Paulus mengajarkan seperti itu. Berarti dua-duanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang-orang yang beriman dalam Tuhan nikah, tidak boleh cerai. Amin ya. Dan di sini Paulus mengatakan, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Di ayat terakhir di perikop ini. Amin ya. Di sini Paulus mengajarkan. Karena Paulus berpengalaman tidak kawin, dan Paulus saat itu mempunyai tugas untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke penjuru dunia. Paulus saat itu memutuskan untuk tidak menikah, dan itu baik bagi Paulus karena dia bisa bertarak. Tetapi Paulus mengajarkan, apabila tidak bisa menahan hawa nafsunya, menikahlah. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Kita akan renungkan ya dari ayat di awal. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahwa bahaya percabulan, kita garis bawahi ya, mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Itu yang diajarkan oleh Paulus. Dikatakan di ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi masing-masing di sini Paulus mengajarkan pihak suami dan pihak istri harus memenuhi kewajibannya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Di sini Paulus mengajarkan bahwa yang berkuasa atas tubuh suaminya itu istrinya, yang berkuasa atas tubuh istrinya itu suaminya. Jadi ini yang diajarkan oleh Paulus. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi Paulus mengajarkan tidak boleh saling menjauhi. Karena yang berkuasa atas tubuh masing-masing suami atau istri itu pihak lainnya. Jadi suami berkuasa atas tubuh istrinya, terus istri itu berkuasa atas tubuh suaminya. Jangan saling menjauhi. Kalau saling menjauhi itu hanya sementara waktu untuk mendapatkan kesempatan berdoa. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Jadi tidak boleh saling menjauhi agar iblis tidak menggodai kamu karena tidak tahan bertarak. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Tidak boleh saling menjauhi agar tidak digodai iblis. Jangan kasih kesempatan iblis untuk menggodai. Jadi jangan saling menjauhi. Ini yang diajarkan oleh Paulus. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang kasih. Paulus mengajarkan, namun demikian alangkah baiknya kalau setiap semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari karunia-Nya yang khas. Jadi setiap manusia itu mempunyai karunia-karunia yang khas dari Allah. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tidak semua orang karunianya seperti Paulus, yang harus berkeliling dunia untuk mengabarkan Injil. Saat itu belum ada transportasi yang baik. Paulus harus melewati jalan-jalan yang panjang, jauh. Bagaimana kalau Paulus memiliki istri harus dibawa? Jadi saat itu Paulus mengatakan alangkah baiknya kalau setiap orang seperti Paulus. Tetapi Paulus mengatakan setiap orang mempunyai karunia khas dari Allah. Amin ya. Jadi lebih baik mempunyai istri atau suami daripada tidak tahan digodai iblis. Amin ya. Jadi kalau mau seperti Paulus, berdoalah, minta petunjuk Tuhan. Agar apa? Agar saat menjalankannya tidak digodai iblis. Itu yang diajarkan oleh
Paulus, karena setiap orang mempunyai karunia yang khas. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Itu yang diajarkan Paulus. Kalau ada yang tidak kawin atau janda-janda, lebih baik seperti Paulus. Tapi apabila mereka menyadari kalau mereka tidak tahan bertarak, jatuh dalam hawa nafsu, lebih baik menikah walaupun sudah janda atau saat itu posisi tidak kawin. Tapi kalau menyadari itu, mendingan kawin. Itu yang diajarkan oleh Paulus, daripada dosa karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tetapi Tuhan yang perintahkan ini. Ini perintah Tuhan ya, bukan perintah Paulus, bahwa seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan jika ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi kalau seorang istri ya menceraikan suaminya, dia harus sendiri. Kalau mau bersuami, berdamai dengan suaminya. Ini perintah Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Suami tidak boleh menceraikan istrinya. Amin ya. Jadi ini perintah Tuhan bahwa suami tidak boleh menceraikan istrinya, istrinya tidak boleh menceraikan suaminya. Dan ini yang dikatakan Paulus juga kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan katakannya. Ini yang katakan Paulus, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Ini yang dikatakan Paulus. Tapi mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau ada orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Ini yang dikatakan Paulus. Kalau mau bercerai, ada yang satu beriman sama Tuhan, satunya tidak, biarlah bercerai. Dan yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Ini yang dikatakan Paulus. Satu beriman sama Tuhan, satu tidak. Kalau bercerai, mereka tidak lagi terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini yang diajarkan Paulus mengenai perkawinan. Kiranya menguatkan kita ya. Tuhan Yesus perintahkan seorang lelaki yang beriman dan seorang istri yang beriman menikah, tidak boleh bercerai. Setelah istri menceraikan suaminya, dia harus hidup sendiri. Kalau mau bersuami harus kembali ke suaminya. Ini perintah Tuhan. Amin ya. Kiranya menguatkan kita mengenai perkawinan yang saat ini sudah menikah atau yang belum menikah. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang saat ini dalam perkawinan, kuatkan perkawinan kami saat ini yang belum menikah, beri kami semuanya nantinya perkawinan yang kuat dalam pengertian-pengertian yang baik daripada-Mu. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan. Apapun yang bukan daripada-Mu di tubuh kami, Kau hilangkan Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, beri kami pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang di sekitar kami, sampai ke penjuru bumi, yang dapat mendekatkan diri kami lagi kepada-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semua pasangan hidup yang daripada-Mu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami, keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, pergumulan, berikan jalan keluar, solusi-solusi daripada-Mu, penyelesaian masalah daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu, hal-hal yang baik daripada-Mu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, mujizat-Mu kami perlu. Terima kasih Yesus, Kau bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.